Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini banyak setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau bapak ibu cinta kepada Rasulullah, menghormati majelis kita, yuk turunkan handphonenya. Setan pasti berupaya menggagalkan ceramah kita. Dengan cara apa? Lihat HP-mu, lihat HP-mu, lihat HP-mu. Akhirnya apa? Bapak tidak konsentrasi dengar ceramah. Maka simpan HP. Anak muda yang pegang HP, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, simpan. Ayo. Kalau saya sudah katakan simpan HP, masih juga dipegang HP-nya begini, maka dia bukan setan, tapi dia sudah bapak moyangnya setan. Simpan dulu bos, simpan dulu. Nggak usah merekam, nggak usah. Kalau kau rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya kabur. Tapi saya mau dokumen Ustadz, saya mau lihat nanti di rumah. Boleh, caranya gampang. Gimana? Buka YouTube, tulis nama Dasat Latif, Masjid An-Nur Riau, pasti muncul. Gambarnya jelas, suaranya jernih, dan bagus, sudah diedit. Kalau kamu bikin siaran langsung, saya terancam. Kenapa? Nanti ada keseleo. Contoh guru kita Abdul Somad. Ditanyalah beliau, Tuan Guru bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan berkomandan kamu masih main catur. Dipotonglah itu azannya. Yang berkeliaran di medsos haram main catur. Marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Dasat bagaimana hukumnya main catur? Saya jawab haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Yang ngedarkan celengan simpan saja itu bos. Nanti saya ngisi celenganmu. Simpan dek, simpan. Nggak enak rasanya. Saya risih kalau saya lagi ceramah edarkan celengan, seolah-olah saya disawer. Simpan, ada Pak Gubernur yang sawer Dasat. Tenang, simpan saja dek, simpan, mengganggu konsentrasi ya. Bisa kita lanjut? Oke, simpan HP ya, simpan ya. Oke. Nggak usah juga kau selfie. Baru ditulis latar belakang Dasat Latif. Kau kira saya background? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya. Subhanallah. Allah perintah solat, Allah tidak pernah mendirikan solat. Allah perintah puasa, Allah tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintah kita berselawat, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Jangan kau bersalawat sambil merokok. Salatul beleng-beleng. Jangan kau solawat sambil ngopi. Itu tidak haram, tapi bukanlah adab yang baik ketika mendoakan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu dimuliakannya Rasulullah tadi, kita lihat prakteknya. Ketika bersalawat kepada Rasulullah, kita dianjurkan berdiri. Kenapa? Kita memuliakan manusia, semulia-mulia manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Gubernur beserta Pak Kapolda yang saya hormati. Suatu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Pak Danrem berapa jari-jarinya Pak? Berapa? Oh cacat dong, 20 Pak, ada kaki. Ya kan? Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kan kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, oh itu malaikat pencatat air ketika hujan. Pak Kapolda, mampu mencatat air hujan? Meskipun Bapak bintang 2 sampai bintang 7, tidak akan mampu mencatat air hujan. Kenapa tidak mampu mencatat air hujan? Karena jumlahnya banyak. Selain banyak, laju. Selain laju, bareng-bareng turunnya. Tidak bisa dicatat. Nabi lalu bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air yang jatuh ketika hujan? Ya, ku catat air yang jatuh di negeri Lancang Kuning. Ku catat air yang jatuh di bumi Daeng Bugis. Ku catat jatuh yang ada di Jawa, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Begitu hebatnya nih malaikat. Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di Masjid An-Nur Pekanbaru. Lalu mereka mendengarkan dakwah. Lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh, maka kumpulkan amalmu ketika kau duduk bersama seperti ini. Bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ajak salawat, bisa? Tapi tetap pakai masker. Boleh ya? Kita dengar, saya mau dengar orang-orang di Pekanbaru, mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini. Ayo, bapak-bapak diam, kita dengar dulu ini ibu-ibu nih. Salawat, ikut bareng-bareng saya Bu ya. Bisa? Yuk. Salatullah. Ayo Bu, jangan mau kalah sama suami. Ala toha. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nilainya 6,5. Sekarang kita dengar bapak-bapak, ibu-ibu diam. Bapak-bapak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo bos, kau kasih malu saya kalau suaramu lebet. Ayo ibu-ibu diam, bapak-bapak ayo dek. Salatullah salam ala toha salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,9.
Memang ibu-ibu tadi tidak bisa kencang suaranya, tapi itu tadi syahdu. Suara begitu tadi tuh yang membuat kita nafsu. Makanya dedek gadis, kalau kau ditelepon sama cowokmu, jangan kau mendayu-dayu mensahdukan suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar dek? Baik-baik bang. Bagaimana orang tidak tergoda? Coba kalau tegas sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Kenapa kau tanya-tanya? Nggak diteleponnya lagi kau besok. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Riau, Datuk Sri Setia Amanah Haji Samsuar. Yang kita hormati dengan penuh kehormatan, Bapak Kapolda Provinsi Riau, Bapak Inspektur Jenderal. Kau tahu Inspektur Jenderal dek? Hah? Tahu? 2 bintang. Tapi calon pensiun juga. Gaspol, rem. Kau mau kau ditangkap Kapolda? Jangan kau lawan polisi ya. Adik-adik, dengar baik-baik. Jangan musuhi polisi. Boleh kau musuhi pribadinya, tapi jangan musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh. Cari siapa? Polisi. Maka jangan kau musuhi polisi. Iya toh? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Republik Indonesia. Lihat Kapolda kita hadir di tempat ini. Itu menunjukkan saya cinta kepada kalian masyarakatku. Ini penuh resiko hadir di tempat ini. Mempertaruhkan jabatan. Tapi beliau katakan yang penting saya harus hadir sebagai penegak hukum di Provinsi Riau. Allahu Akbar. Aman saya sekarang. Inspektur Jenderal Polisi Bapak Agung Setia Imam Effendi. Yang kemudian semua saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sebut satu demi satu di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak. Kita dengar. Satu. Saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa? Kau, sini. Cepat. Ya. Cepat. Sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya anak pertamanya Kapolda? Kurang tahu. Oke. Kalau begitu siapa nama anak bungsunya Rasulullah? Fatimah Zahra. Aduh, sudah kencang salah lagi. Tapi tidak apa-apa, daripada kau malu diambil YouTube, tetap dapat 100. Beda uang Kapolda dengan uang Ustadz. Ya. Oke, cek. Halo, cek. 1. Cek. Ini yang atur sound system, bassnya diturunkan. Bass. Eho-nya. Eho tutup. Cek. Aduh. Cek. Halo. Sabotase ini kayaknya ini. Cek. Halo, cek. 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 Imam. Halo, hai.
kita selawat sambil nunggu mic-nya, oke? Salatullah mullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin. Cek. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nama anak nabi yang bungsu siapa namanya? Gimana kau mau meneladani nabi? Anak nabi kamu tidak ngerti. Inilah pentingnya maulid. Adik-adik, siapa yang tahu berapa anaknya nabi? Li bingung. Inilah pentingnya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi. Setelah tahu sejarah Nabi, kita berusaha untuk mencontohnya. Tidak mungkin kau bisa mencontoh Nabi kalau sejarahnya kau tidak paham. Bagaimana kita mau tidur seperti Nabi, sejarah cara tidurnya Nabi kita tidak tahu. Inilah pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, silahkan, monggo. Tapi jangan kau menganggap kami yang kumpul di tempat ini sebagai orang sesat. Kamu tidak mau maulid, kami hargai, silahkan. Tapi jangan melukai perasaan kita yang mau maulid. Ya, ada orang anak muda sekarang baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Seolah-olah agama ini seolah-olah sangat repot. Agama ini seolah-olah sangat sulit. Hanya persoalan kita maulid, dia tidak maulid, kita dikatakan ustadz tidak sunnah. Beranimu bos. Kau panitia hari kiamat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya maulid. Kita kumpul dengar sejarah Nabi, setelah itu kita pulang. Ibu saya dulu memperkenalkan sejarah Nabi, karena saya anak-anak waktu itu, anak-anak senang lagu, dia perkenalkan melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, satu informasi, zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan banyak, ada zaman batu. Ini zaman apa? Zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Berarti Nabi terakhir. Saya tanya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pekanbaru atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Kapolda atau Pak Gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Belum ada BKMT, belum ada majelis taklim, tapi bisa memperkenalkan sejarah Nabi dengan lagu yang diajarkan ke anaknya. Lagu ibu-ibu dulu. Sekarang lagu ibu-ibu apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kanan, beleng-beleng. Apa kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan? Coba. Lagunya anaknya lagu lebih. Po ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax. Bohong-bohong. Nah, kenalkan Nabi melalui lagu. Itu ibu saya. Sekarang saya tambah lagu itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan,
Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Baru kau tahu tuh anaknya Nabi 7 dari lagu ini. Inilah hikmahnya maulid, supaya kita kembali mendengar sejarah Nabi, supaya kita minimal bisa tahu, berdoa supaya kita bisa teladani. Saya mau cerita tapi waktu terbatas, sedikit saja kisahnya. 1. Di Mekah Nabi diteror, baik teror mental maupun teror fisik. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Maka orang pertama yang disiksa dan dibunuh mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dibunuh dia, diikat oleh Abu Lahab, lalu ditombak badannya. Kenapa ditombak badannya? Marah karena Abu Lahab bilang, Sumayyah, saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan agak kece, cakep-cakep. Ya, pasti kau suka Muhammad toh? Marah. Sumayyah, dia kumpulkan seluruh air liur yang ada di mulutnya, lalu dia diludai raja waktu itu. Dia bangsawan terkenal itu Abu Lahab waktu itu. Abu Jahal, bah! Marah Abu Jahal, naik pitam, dia ambil tombak, dia tusuk badannya. Meninggal. Di depan Nabi para sahabat disiksanya, diteror secara mental, diteror secara fisik. Akhirnya Nabi memutuskan pergi, mudah-mudahan di Taif mendapat simpati dan pertolongan. Jalanlah dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif apa yang diharapkan? Jauh panggang dari api. Nabi berharap ada simpati dari orang-orang Taif. Ternyata disambutnya Nabi dengan apa? Lemparan batu. Siapa yang melemparnya? Bukan orang anak-anak, bukan orang dewasa. Siapa yang melemparnya? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa sama dewasa, kita merasa terhormat. Satu letting kita. Tapi kalau kita dihina sama anak-anak, terhina sekali. Nabi dilempari, dikejar. Sampai robek pelipis beliau. Pada saat itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Allah perintahkan kepadaku Muhammad, kau berdoa, saya angkat gunung Taif ini, saya lempar, saya hancurkan mereka semua. Kau berdoa saja kepada Allah, saya hancurkan mereka. Allah minta izin, Allah sudah kabulkan. Kalau kau berdoa, saya hancurkan mereka. Kalau saya tiba-tiba di sini diserang sama preman, kepung preman ratusan orang, datang Kapolda. Bagaimana Ustaz? Hancurkan jenderal. Apakah Nabi lakukan itu? Tidak. Nabi hanya berkata, ya Jibril, kalau Allah ingin mengabulkan doaku hari ini, aku hanya ingin berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, berikan hidayahmu kepada mereka. Mereka memperlakukanku seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa kepadanya. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, yang sekarang mereka tidak beriman kepadaku, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu mereka nanti yang akan beriman kepadaku. Dan Allah kabulkan doa. Allah kabulkan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika Bapak ke Taif, tidak satu pun manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dulu melawan Nabi. Maka orang-orang Taif, mudah-mudahan Bapak panjang umur rezeki. Pergi ke Taif, lihat orang-orang Taif. Mereka tutur katanya lembut, sopan santun, kita datang dikasihnya buah. Kenapa? Mereka merasa malu, leluhur mereka pernah menghina Rasulullah. Maka mereka membalasnya dengan kemuliaan akhlak sekarang ini. Hikmah pertama, jadilah rahmatan lil alamin. Bagi saudaraku para mubalik, contoh Rasulullah dalam berdakwah. Boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan saling menghina. Silakan kau lakukan, silakan kau dakwakan apa yang kamu yakini, tapi saudaraku tolong hargai pendapat ulama yang lain.
Enak kita dakwah kalau saling menghargai. Biarkan umat yang memilih mana yang ingin diikuti. Kita sama kiblatnya, kita sama nabinya, kita sama rukun Islamnya, rukun imannya sama. Tuhan yang kita sembah salah, salat kita nih Tuhan yang kita sembah sama, salat kita sama. Masa gara-gara maulid dan tidak maulid kita berpecah belah? Di mana belajar mereka dakwah? Saudaraku, adik-adik remaja yang baru belajar agama, bagus girahmu belajar agama, tapi jangan taklid, jangan terfokus pada satu guru saja, kau tidak mau dengar guru yang lain. Maka sampai sekarang Pak Gubernur, saya tidak mau kalau ada yang membuat komunitas sahabat Dasat Latif, saya tolak. Kenapa? Kalau ada sahabat Dasat Latif berarti ada yang bukan sahabat saya. Kalian semua sahabat saya, non muslim pun sahabat saya. Kelemahan anak-anak remaja kita belajar ketika sudah ada komunitas sahabat ustadz ini, maka dia tidak mau dengar ustadz yang lain. Adik-adikku, makin banyak guru yang kau dengar, makin luas wawasanmu. Makin luas wawasanmu, makin enak kau hidup. Dulu waktu saya kecil, kalau orang berbeda di masjid tidak ada ribut. Allahu Akbar. Subuh kunut, yang satu tidak kunut, yang satu kunut. Yang di samping saya tidak kunut, saya tidak ribut. Saya cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka dedek sekalian, ketika kau mendapat konten-konten dakwah, apalagi yang di Instagram, yang 1 menit, 2 menit, kan tidak punya waktu untuk membahasnya secara detail, maka jangan kau berpendapat itu yang berbeda salah. Tidak. Contoh paling konkret. Kata saya tidak makan. Apa artinya? 1, saya tidak makan, lagi puasa. Saya tidak makan, alergi. Saya tidak makan, kenyang. Saya tidak makan, haram. Saya tidak makan, saya tidak suka. Sama kalimatnya, saya tidak makan, sama kalimatnya dimaknai oleh orang berbeda. Ada yang katakan haram, ada yang katakan kenyang, padahal sama kalimatnya. Begitu juga hadis. Hadis yang sampai kepada kita, sama kalimatnya dimaknai oleh ahli tafsir hadis yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak ada foto, tidak ada video tutorial yang menjelaskan, maka mereka menafsirkannya berdasarkan informasi yang diterimanya. Saya kasih contoh. Dede apa ini? Apa ini? Ibu-ibu apa ini? Nah, bingung toh? Di belakang. Apa? Ini kau tahu pena karena kau dekat. Tapi yang di belakang dia tidak tahu apa itu batang-batang. Apa salah? Tidak, cuma informasi yang sampai ke matanya tidak lengkap. Maka silakan laksanakan apa yang kamu yakini tanpa menghina orang yang berbeda dengan kamu. Karena kesalahan yang dia lakukan kau tidak akan tanggung dunia akhirat. Selesai. Coba lihat Rasulullah. Jangankan sesamanya muslim, orang yang melempari saja didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Maka saya kemarin ribut-ribut, saya tidak layani. Saya doakan saja, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Biarkan netizen yang bertengkar. Ya. 2. Pak Gubernur, jadilah yang rahmatan lil alamin. Sudah pilgub selesai. Jangan ada dendam politik di pemerintah provinsi. Dulu pegawai kita yang tidak mendukung Pak Gub, biarkan dia dengan tidak dukungannya, tapi jangan dendam dan mutasi jauh-jauh ke sana. Dan kalaupun ada yang dimutasi karena dulu tidak mendukung Pak Gubernur, kau dimutasi, resiko bos. Resiko. Kau dulu kepala dinas tapi salah dukung, non job, jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Maka kau sabar, kan sudah mau kau juga kepala dinas, kasih lagi gerbong gubernur baru. Tapi kalau dia orang baik, beriman kepada Allah, tidak peduli. Maka saudara, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin.
Itu kepada orang lain. Sekarang kepada keluarga. Oh, banyaknya orang 30 tahun suami istri hanya karena perkara WhatsApp salah masuk dimaki-maki suaminya. Memang kau pembohong. Tidak kusangka begitu. Kata suaminya, apa dek? Apa nih? Apa. Itu WhatsAppmu. WhatsApp yang mana? Itu. Ada lope-lope. Sayangku, jangan salah sangka. Ini salah kirim. Ini. Ibu-ibu semua. Kalau sudah dapat kesalahan suaminya, tidak bisa dilupanya. Ini ibu-ibu nih, ahli sejarah semua ini Pak. Sekali kita salah, sampai mati diingatnya. Tiba-tiba salah, dia ingat yang 10 tahun yang lalu. Padahal sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Ibu tahu enggak 10 tahun yang lalu? 2 periode. Masih diingatnya, itu dulu. Apa dulu sekira sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa dia katakan? Ceraikan saya. Sudah punya anak 3. Berdarah-darah suami membangun rumah tangga, bikin rumah. Cicil bertahun-tahun. Dibelikan mobil, dicicil bertahun-tahun. Lalu hanya karena WhatsApp tak kirim, dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat, dalam Islam tidak kita kenal kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain? Bagaimana kita mau memaafkan teman kerja? Bagaimana kita memaafkan tetangga kalau sama pasangan kita aja kita tidak punya rasa pemaaf? Maafkan. Salah suami, maafkan. Kalau tidak mau maafkan, ingat lagi anak-anak kita yang sudah pada mulai gadis. Tidak bisa saya maafkan Ustaz. Sakit hatiku, dendam sekali saya Ustaz. Bukan dengan cara mempermalukannya, tapi mintalah pisah dengan baik-baik. Bu, mau masuk surga dengan gampang? Mau? Suruh suami kawin lagi. Langsung dibilang ibu-ibu, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Poin kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ke masjid. Sampai di masjid dibuka sendalnya. Ada sahabat dia lihati sendalnya Nabi. Dalam hati Nabi, oh dia suka sendalku ini. Dia senang sendal saya. Selesai sholat, Nabi tanya, kau tahu rumahnya si Fulan? Tahu ya Rasul, yang tadi lihat-lihat sendalnya Nabi. Didatanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang Islam. Jangan kau singkat-singkat. Jangan seperti mahasiswa di Unhas. Saya turun dari mobil, dia bilang saja, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Kau kira ini SMS? Standar orang Islam ini, Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah menyertaimu. 3 isinya doa. Maka kalau menerima telepon, jawab dan terima salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana. 30 pahala kemuliaan bagimu. Dari dalam bertanya, siapa ya?
Muhammad bin Abdullah. Ya Rasulullah, dia buka. Senang betul didatangi Nabi. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Rasul. Ada apa gerangan? Gini, tadi di masjid saya lihat kau lihat-lihati sandal saya. Sepertinya kau senang ya? Ya Rasul. Baik betul sandalnya ya Rasulullah. Kalau begitu ada kesempatan buat saya berbuat baik. Dikasihnya. Silahkan kau ambil. Dermawan. Saya tadi disampaikan sama Kabak Kisra ketika saya makan. Beliau katakan, bagusnya cincinmu Pak Ustadz. Dalam hati saya, dia mau menjebak saya ini. Bersedekahlah. Ustadz, kenapa rumah tangga saya kok tidak bisa tenang dalam rumah? Kamu pelit. Orang yang pelit tidak ada orang senang. Saya tanya, saudara-saudaraku, senang pejabat yang pelit atau dermawan? Dengar Pak Gubernur. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Masya Allah. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit betul. Padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ternyata di sini, alhamdulillah, dermawan semua. Alhamdulillah. Ibu, halo ibu. Oi, itu yang pakai cincin berlian. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai cincin berlianmu? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Iyalah, pasti kita kawin lagi. Dia dengarlah istri saya Pak Gub, mamanya cek di rumah. Dia dengar di ceramah saya. Dia jadi Ustaz, nanti kalau saya meninggal kamu mau kawin lagi. Saya bilang, kau duduk di sini saya. Saya perlu. Lalu saya bilang, sayang dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja ini selalu pikiranku mau kawin lagi. Bukan karena saya takut sama kamu, cuma saya takut ketinggalan follower. Ayo, ibu-ibu, emas berlian demi Allah kalau ibu meninggal bukan ahli waris, istri kedua yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending sedekah. Ayo, sedekahlah. Bapak-bapak yang sudah uzur, yang sudah muka-muka sakaratil maut, sedekahlah. Sedekah. Biasa kita salah menyikapi harta. Investasi. Apa? Ya, investasi. Ustaz, ada tanah di sana Ustaz. Ini Ustaz, 10 tahun yang akan datang 10 kali lipat harganya. Saya bilang, kau yakin masih hidup saya 10 tahun yang akan datang? Ini otaknya otak di bingkai setan. Investasi Ustaz, 5 tahun yang akan datang di sini, ujung-ujungnya Pekanbaru, tanah sekarang masih 1 juta. 5 tahun yang akan datang 7 juta, beli sekarang. Kau masih yakin 7 tahun yang akan datang masih hidup? Maka kalau kau mau yakin investasi paling real dan tidak bisa diambil orang lain, bangun kau masjid. Jelas investasinya. Ada duitmu sekarang, nikmati. Ada makan yang Anda nikmati, itulah makan itu. Makan yang enak-enak, nikmati. Selebihnya sedekahkan. Allah tidak melarang kalian pakai yang mahal-mahal. Allah tidak melarang kalian bikin rumah yang mewah-mewah. Yang Allah tidak senang kau bikin rumah yang mewah, tapi kau tidak pernah bikin rumah ibadah. Rumah mewahmu anakmu yang punya. Iya kalau anakmu nanti baik. Kalau tidak baik, rugilah kau. Kalau orang tua sudah selayaknya bikin masjid, sudah selayaknya bikin musola, sudah selayaknya bantu panti asuhan, sudah selayaknya menyekolahkan fakir miskin. Investasi.
Sudah sekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Sudah itu dia kasih nikah, dia lagi yang ngongkosi. Sudah nikah anaknya, dibelikan lagi rumah. Sudah dibelikan rumah, lahir anaknya, cucunya, dia lagi yang sekolahkan cucunya. Dibelikan lagi mobil, cucunya dibelikan lagi mobil. Tidak salah, tapi bapak keliru kalau bapak tidak pernah bikin rumah ibadah. Iya, kalau anakmu baik. Nanti anak yang kirimkan saya ketika saya meninggal, jangan harap. Kalau anak yang baik, anak kita baik, tapi takut sama istrinya. Apa? Sedekah-sedekah bapakmu terus, bapakmu sudah mati, itu anakmu belikan mobil. Terpaksa tidak jadi sedekah buat bapaknya, yang sudah meninggal. Ada di sini, bapak-bapak takut sama istrinya. Ada? Muka-muka takut sama istri ini, Pak. Dengar ini baik-baik, berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Ngamuk dia Ustadz, kenapa kalau dia ngamuk? Nangis dia Ustadz, enggak apa-apa dia nangis. Dia pecahkan piring Ustadz, kalau dia pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir itulah yang takut sama istrinya. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Bapak-bapak, kira-kira kalau bapak sudah meninggal masuk kubur, apa masih ada bisa yang bantu kita? Pak Kapolda punya anggota dimutasi jauh sekali, pedalaman Riau, tidak ada sinyal, jalan jelek, menderita di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih Pak Jenderal. Apa pilihan? Pensiun dini, tidak ada urusan. Pegawai kantor gubernur salah pilih kemarin, dimutasi nonjob. Tadinya komandan Satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Dimutasi. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Tunggu 5 tahun, selesai jabatannya. Nggak bisa menunggu. Masih ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun. Minta pensiun. Selesai. Saya merantau dari Tanah Bugis ke bumi Lancang Kuning sini. Ternyata tidak bisa cari nafkah dengan baik. Menderita saya di sini. Masih ada pilihan? Apa? Pulang kampung. Masih ada pilihan. Dunia menderita kamu, masih ada pilihan. Tapi dengar saudaraku, demi Allah, begitu kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar lagi. Begitu kau keluar, lari satu kampung, Pak. Dan pada saat itu tidak ada pilihan. Pilihan yang bisa menolong kita, sedekatun jariyah. Bersedekahlah. Gimana saya mau bersedekah, Ustaz? Saya kan orang miskin. Sedekah saudaraku tidak selamanya duit. Sedekahnya Pak Gubernur, jangan kau selalu datang bawa proposal, nanti ditangkap KPK beliau. Apa sedekahnya Gubernur? Bikin perda yang mensejahterakan rakyat Provinsi Riau. Itu sedekahnya Pak Gubernur. Apa sedekahnya polisi? Jangan kau minta duit sama Kapolda, berapa gajinya? Apa sedekahnya Kapolda? Tertibkan lalu lintas. Potong kepalanya itu anggota yang nakal. Kata Kapolri. Bukan saya, Kapolri. Ayo, sedekahnya polisi bukan dengan dikasihnya duit. Berapa kasihan duitnya gajinya polisi? Apa sedekahnya? Menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Alhamdulillah.
Kita senang perintah Kapolri sekarang yang berupaya membersihkan tubuh Polri secara intern. Kita doakan mudah-mudahan polisi Republik Indonesia semakin menjadi polisi yang presisi. Presisi. Kau tahu semua tuh? Apa sedekahnya anggota dewan? Jangan kau tidur ketika rapat. Nakal kau ya. Pak Gub, pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Ya kan? Wow, masuklah ini anggota. Ada penghafal Quran Pak Gub, masuk surga. Begitu masuk surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan ini di surga? Di negara saya ditangkapi gara-gara korupsi. Dia datang protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di dalam sini? Di negara saya ditangkap mereka itu korupsi. Dia bilang penjaga surga, tidak usah kau ribut, ini cuma reses. Bukan anggota DPR yang hadir di tempat ini, bukan. Yang hadir di tempat ini anggota dewan yang baik. Coba lihat anggota dewan kita kalau mau dipilih. Datang keluar masuk masjid, pakai serban, pakai gamis, bajunya lengkap. Kalah-kalah penampilnya ada saat latih. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang masjid. Ada begitu di Riau? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Ada lagi cerita di Pak Gub. Pak Kapolda, beberapa hari yang lalu saya ceramah di depan Pak Presiden di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci surga, tidak mau terbuka. Orang mau masuk, macet kunci. Malaikat coba, tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Ini orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia, cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat, berapa? 5 juta Mas Bro. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya riset, penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini, lebih jago saya dari ini 2. Siapa kamu? Broker. Saya minta 15 juta. Kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kau apain 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisi malaikat. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Ini bahasa Indonesia, langsung ditendang masuk neraka. Kok kira ini negaramu? Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Kisah ketiga. Dulu sedekah ya. Saya kan miskin Ustaz. Sedekahlah hari Jumat minimal. Sedekah apa? Kita lihat di masjid, dari toilet ke pintu masjid tidak ada sendal. Sedekahlah sendal jepit. 5, dicuri orang Ustaz, berarti peluang lagi berbuat baik. Sedekah. Saya miskin Ustaz, belilah itu botol air gelas. Paling 25.000 satu dos, isinya 40 gelas. Bawa ke masjid seketika Jumat, tulis, silahkan nikmati. Yang minum ternyata penghafal Quran, yang minum ternyata imam,
Yang minum ternyata mubalik. Selama orang-orang soleh itu beribadah kepada Allah, tetesan air yang ada dalam dagingnya gara-gara kau belikan air, kamu dapat pahala. Sedekahlah, jangan terlalu pelit. Gimana mau bersedekah? Nah kadangkala kita lebih hormat kepada selebriti daripada sama ulama. Kalau ulang tahun kabupaten, ngundang artis, kasih 4 tiket bisnis kelas. Sampai di bandara, dari bandara ke hotel, pakai forerunner, tentara polisi mengawal. Kasih hotel bintang 5. Apa dia bawa si selebriti? Adalah alamat palsu. Datanglah dia, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Jogetlah di depannya suaminya, Bu. Enggak juga, dipegangnya kita pahanya, Pak, dikasih lihat-lihat saja. Pulang kasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta dia pakai maksiat duit kita yang 100 juta itu. Begitu cara kita menghormati para seleb yang hanya datang hura-hura. Tapi begitu Bapak mengundang penghafal Quran datang, yasinan di rumah, datang baca yasin, barasanji di rumah, Bapak jemput, tidak, dikirimi Grab. Grabnya motor tua, satu sadelnya di belakang, tidak ada stang kakinya, tak gantung lah kaki kita. Hujan satu mantel kita berdua. Sudah sampai dek sedikit lagi Ustaz, tinggal 2 tikungan. Begitu 1 jam kita barasanji di dalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Busa-busa sama ketek, Pak. Begitu mau pulang kasih duit 50.000, dikusuk-kusuk pula. Kata suaminya, masa kok cuma kasih 50.000? Apa dia bilang istrinya? Ya sudahlah, tambah pisang 2 sisir di situ. Kau ketawa karena kau begitu kelakuanmu. Kasihan ini, bagaimana anak-anak kita mau jadi penghafal Quran? Perlakuan kita kepada hafiz-hafizah tidak hormat. Alhamdulillah Provinsi Riau, kita hormat kepada Pak Gubernur yang mengirim anak-anak Riau untuk hafal Quran di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kita mau sekolah pesantren? Temannya dilihat joget-joget di panggung nyanyi, pulang bawa motor. Dia pulang baca-baca berdoa di rumah, pulang bawa pisang. Dia bilang mamanya, ndak usah kau jadi ustaz. Coba lihat itu, 1 jam dia pergi cuma bawa pisang. Muliakanlah ulama-ulama kalian, jangan terlalu pelit. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hikmah yang berikutnya. Nabi bangun sholat tengah malam. Tiba-tiba Aisyah juga bangun. Didapatinya Rasulullah lagi sholat tengah malam. Nah, Aisyah menunggu Nabi. Ternyata masih lama. Akhirnya Aisyah tertidur lagi. Bangun lagi Aisyah. Didapatinya Rasulullah masih sholat. Tertidur pula Aisyah. Bangun ketiga kalinya. Masih juga sholat. Nabi selesai sholat. Selesai sholat Nabi didatangi oleh Aisyah. Lalu berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, Anda kan tidak punya dosa. Anda kan dijamin masuk surga. Kalau ibadah biasa-biasa saja, jangan terlalu panjang-panjang. Kata Nabi, wahai Humairah istriku, apakah tidak baik kalau saya disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Hikmah yang kita bawa pulang, ayo tingkatkan kecintaan beribadah. Alhamdulillah saya lihat kalian semua rajin dengar dakwah. Tapi semua tidak ada guna ketika tidak ada action ibadah. Pengetahuan belumlah sempurna kalau kita tidak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah apa yang mendesak kita lakukan? 1, ketika ada masalah dalam hidupmu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti punya masalah. Nih di depan saya semua muka-muka penuh masalah. Saudara-saudaraku kepala dinas, saudara-saudaraku pegawai ASN di kantor gubernur, kalian mau menjadi pejabat, tidak usah cari muka sama gubernur. Kamu sudah punya muka. Ada juga itu ASN kalau di depannya gubernurnya kan tidak punya harga diri. Ya Pak, siap-siap. Santai mako bos. Biar gubernur senang sama kamu, kalau istrinya gubernur tidak senang, tidak jalan kamu. Iya pastilah. Apalagi kalau istrinya Pak Gubernur sudah, saya tidak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya bulan depan saya tidak mau lihat lagi ada di situ. Hancur kau, hancur, hancur-hancurnya.
Daripada cari muka sama manusia, mending kau cari muka sama Allah. Ada anggota kepolisian di sini yang hadir, nggak usah cari muka sama jenderal. Jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya. Kalau di depan Kapolda, jawab. Mana ada anggota yang tidak takut sama Kapolda? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat. Siap komandan. Coba, sehebat-hebatnya Kapolda pasti takut juga sama istri. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tidak ada orang jago depan istri Pak, termasuk Dasat Latif. Itu polisi, dia bilang polisi teman saya. Sebenarnya kami ini Ustadz tidak takut sama istri. Cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Daripada kalian cari muka sama gubernurmu, cari muka sama kapoldamu, sama danremmu, sama sekdamu, lebih baik kau cari muka kepada Allah. Gimana caranya? Berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada artinya kekuatan manusia. Saudaraku, kau mau sarjana, sudah sarjana mau cari kerja, jangan nyogok. Kau demo kiri kanan, jangan korupsi. Begitu kau sarjana mau jadi pegawai, kau nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Nyogok kalian 100 juta mau jadi polisi, sampai 300 juta. Sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan uangmu itu. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Tunjukkan saya. Kenapa kau tahu? Saya juga pegawai negeri. Udahlah. Kau sarjana tidak harus jadi pegawai negeri. Kau sarjana tidak harus jadi polisi. Tidak harus jadi ASN. Kau jadi pengusaha. Kau jadi anggota DPR pun boleh. Adik-adik yang sarjana, kau pulang kampung. Masa kau tidak bisa dapat di kabupatenmu 1.500 suara. 1.500 suara. Insya Allah kau duduk di DPR. Perbaiki negaramu. Jadi anggota DPR yang jujur. Kalau kau waktu kuliah kau demo-demo pejabat yang korup, begitu kau menduduki jabatan, kau aplikasikan protesmu yang korup itu. Tidak mesti. Tidak mesti kau jadi pegawai negeri hanya nyogok. Saya mau jadi pegawai, boleh, tapi jangan nyogok. Minta tolong kepada Allah. Allah kabulkan, tidak ada yang bisa hilangkan namamu. Hakul yakin. Saya punya pengalaman, dulu dihilangkan berkas saya. Alhamdulillah. Terpilih juga kalau Allah yang mau. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Berdoa kepada Allah. Sudah berdoa, belajar, tidak lulus. Percaya yang kau tempuh itu, yang kau minta itu tidak baik buat kamu. Tamat SMA saya daftar Rakabri. Tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 2 senti saja. Teman saya lulus Pak. Sekarang dia polisi, reserse. Di Polda Sulbar, Sulawesi Barat. Pangkatnya 1 bunga. Kompol. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Dia pakai baret merah. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Termasuk Jenderal Bintang 2 malam ini ku caramai. Maka saudaraku yang tamat sarjana, kau ikuti proses penerimaan ASN, tapi jangan kau sogok. Cintai dirimu, cintai negerimu dengan tidak terlibat sogok menyogok. Kalian marah kalau ada pejabat korup. Kalian marah kalau ada gubernur korup. Kalian marah kalau ada anggota DPR korup. Tapi kalian terima sogoknya ketika mau dipilih. Kalau kalian mau membutuhkan pemimpin yang bersih, jangan kau terima uang sogok. Coba kalau kalian mau, tidak ada biaya politik yang mahal, tidak ada beli partai, tidak beli kursi, tidak ada tim sukses. Maka semua anak-anak Provinsi Riau yang cerdas bidang pertanian, yang cerdas bidang pertandangan, yang cerdas bidang kesehatan, mereka berlomba-lomba menjadi pejabat-pejabat yang cerdas dan bersih.
Maka membersihkan negara kita ini bermulalah kalian jangan terima uang pilkada. Kalian juga calon pemimpin jangan kau sogok rakyatmu. Kalau rakyat tidak mau menerima sogok, pejabat yang mau jadi pejabat lagi tidak menyogok, maka terbentuklah sistem pemerintahan yang bersih yang insya Allah rakyat hidup menikmatinya. Kalau kau minta 300.000, satu kali aja makan coto sop saudara Bugis Makassar habis. Begitu mereka tidak datang lagi melihatmu, kau bilang, kenapa ini anggota DPR tidak pernah lagi datang? Dia bilang apa? Untuk apa saya datang? Saya sudah bayar kau 300.000. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berdoalah. Berdoa. Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, berdoa. Adik-adik mau kuliah, mau kerja, berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoalah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Maka begitu kalian menghadapi masalah dalam hidup ini, berdoalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya, semua yang kalian dengar, semua yang bapak-bapak tahu dan dengar malam ini, semua tidak ada artinya ketika tidak mendirikan sholat 5 waktu. Bapak bangun satu masjid karena dermawan. Bapak sabar dalam rumah tangga, sabar menghadapi istri, tapi tidak sholat, semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada gunanya. Puncak kemaksiatan kita kepada Allah adalah melalaikan sholat. Dan puncak penghambaan kita kepada Allah adalah sholat. Artinya apa? Orang kalau ibadah yang lain boleh kegiatan lain. Bapak puasa sambil nunggu buka puasa boleh sambil menyanyi. Ada istri di samping, bapak nunggu buka puasa boleh sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Batal puasa? Tidak. Bapak lagi haji tawaf sambil dagang haji boleh, bawa rokok dia jual. Dagang itu ada banyak begitu pak. Sah hajinya sah. Sambil tawaf menyanyi sah hajinya sah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Sah hajinya. Tapi solat, puncak penghambaan kepada Allah, tidak boleh kau sambil dagang, tidak boleh kau sambil nyanyi. Allahu Akbar, begadang jangan begadang. Apa alasan kita tidak mau sholat? Ada orang biasa bilang, tidak penting sholat, yang penting hatimu. Kalau ada yang bilang begitu, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya. Nabi Muhammad paling baik akhlaknya. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Saya kaya Ustaz. Adakah kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang pekarangan rumahnya satu diantaranya adalah kerikil-kerikil emas. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya cerdas Ustaz. Adakah yang kala cerdas Nabi Nuh alaihissalam yang bikin perahu di atas ketinggian gunung. Beliau semua manusia pilihan tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya tidak bisa kena air Ustaz. Boleh Allah kasih toleransi, Allah kasih keringanan, silakan kau tayamum. Saya dalam perjalanan Ustaz, silakan kau sholat di atas mobil. Tidak tahu kiblatnya Ustaz, mengarah kemana saja, boleh. Saya di atas perahu Ustaz, boleh. Kiblatnya di mana? Lihat matahari terbenam, sudah lihat Allahu Akbar. Matahari terbenam, tiba-tiba perahu goyang. Tidak usah juga kau goyang-goyang lagi begini. Apa lagi? Saya tidak bisa berdiri, Allah kasih keringanan, silakan kau duduk. Tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, salat pakai isyarat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Boleh. Tidak bisa juga salat dalam hati. Masih tidak bisa, bungkus kain putih, bawa di kubur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dan pada akhirnya, mari mencintai Rasulullah. Bermula dari kecintaan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Banyak yang ingin kita uraikan, tapi waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Gubernur atas undangannya. Luar biasa Pak Gubernur. Biasanya gubernur itu kalau ngundang saya mau tanggal sekian. Kalau tidak bisa tanggal sekian, tidak usah. Tapi Pak Gubernur beliau katakan kepada Pak Sul, Kabak Kesra, terserah waktunya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Provinsi Riau dibawa kepemimpinan Bapak Gubernur. Allah mudahkan masyarakat mencari nafkah. Allah tingkatkan keimanan masyarakatnya. Dan pemuda-pemudanya menjadi generasi harapan bangsa. Membela agama Allah dengan mencintai negerinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dakwah kita ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mohon keikhlasannya untuk arwah almarhum bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Buah nangka, buah kemiri. Buah nenas, buah jambu. Buah belimbing, buah durian. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.